Berdoa. Niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita awali dengan doa membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita semuanya, dan termasuk kalian semuanya, dengan berkah doa surat Al-Fatihah dipanjangkan umurnya, sehat jasmani, sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya orang tua singkal lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan, yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan, dengan berkah doa surat Al-Fatihah. Wa ala dini walikul amin sholih ala nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi ajmain. A'udzu barakati makaramati fid dunya wal akhirah. Syai'ul Fatihah. Terlebih dahulu untuk menguatkan materi tentang masalah kalimat isim, hanya untuk bagian nasobnya saja, isim yang dibaca nasob. Tuh 2, 3. Isim ada dua. Isim mabni, isim mu'rab artinya isim isyarat, 3 isim mausul, 4 isim istifham, 5 isim syarat, 6 isim fi'il, 7 isim jawaab mufrad, 8 munada mufrad alam, 9 munada nakirah maqsudah, 10 adad murakkab, 11 qabla ma'ruf yang mubtadi'in.
maf'ul bi isim dhamir, 2 bi isim dhamir, 3 maf'ul bi muawwal bil masdar. Isim yang dibaca nasab yang kedua maf'ul mutlaq. Formatnya ada 3. 1 maf'ul mutlaq, 2 maf'ul mutlaq mubayyin li ma'dihi, 3 maf'ul mutlaq mubayyin li adadihi. Dua dalam makan. Terus materi hari ini akan pembahasannya tentang masalah isim nyala. Isim nyala. Karena ada isim nyala, tentu ada khobar nyala. Salah satu isim yang dibaca nasab yaitu kedudukannya menjadi isim nyala. Ya, isim nyala. Asalnya rajulun fiddar. Rajulun fiddar. Baik, materi hari ini kita akan menjelaskan tentang masalah isim nyala. Salah satu isim yang dibaca nasab adalah kedudukannya menjadi isim nyala. Isim nyala. Contoh lafaz rajulun fiddari. Rajulun utawi wong lanang fiddari iku tetap ing dalam umah. Ini susunan mubtada khobar. Mubtada khobar. Lah, sekarang kalau sudah kemasukan huruf la, maka menjadi la rajula fiddari. Ora ana wong lanang fiddari iku ing dalam umah. Inilah yang dimaksud dengan isim nyala. Ya. Isim nyala. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa isim la itu pengamalannya seperti dari segi unsur pengamalan seperti inna wa ahwatuha, yaitu apa? Tansibul isma wa tarfa'ul
khobar, menasobkan kepada isimnya dan meropakan kepada khobarnya. Itu adalah pengamalannya, ya, dari segi pengamalan. Nah, nanti kita bahas masalah isim. Dalam masalah isim itu nanti akan lahir ada istilah-istilah yang perlu kita perhatikan. Hanya bedanya dalam perbedaan antara inna dan la. Kalau inna itu masuknya pada ma'rifat, bisa. Tetapi kalau dalam isim la, nanti isim la itu dan khobarnya harus nakiroh. Kalau inna boleh saja. Karena apa? Karena awalnya adalah susunan mubtada dan khobar. Sementara yang namanya mubtada itu adalah isim yang dibaca rofah kemudian ma'rifat mubtada. Maka kalau dalam isimnya lah, itu isimnya itu harus nakiroh. Lah kemudian lahir istilah dalam isimnya lah itu ada istilah mufrad. Satu, dalam isimnya lah itu ada istilah ganti. Satu, ada istilah sarwa, isdar. Lagi ada istilah mufrad, ya, ada istilah apa? Mudhaf, ada istilah sibah bil mudhaf. Ya. Ada istilah mufrad, ada istilah sibah bil mudhaf. Baik. Yang perlu kita pahami dalam masalah mufrad. Ini mufrad, kita sering mendengar kata-kata istilah mufrad. Adanya mufrad kalau kita bicaranya dalam masalah kalimat, maka nanti unsur yang ada lahir istilah perlawanannya, yaitu apa? Tasniyah dan jamak. Maka ada istilah mufrad. Kenapa? Karena dia dari segi kalimat. Jadi mufrad itu nanti berarti artinya cuma satu. Ya, satu. Perlawanan dari satu nanti ada tasniyah dan ada jamak. Mufrad. Ya. Kemudian kalau kita bicara mufrad di dalam masalah khobar, kemudian hal, kemudian naat, nanti dari istilah mufrad akan lahir adanya jumlah dan sibah jumlah.
Bagaimana contohnya? Contoh yang misalkan yang khobar. Contoh yang khobar. Zaidun qaimun. Zaidun utawi Pak Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Maka ini lafaz qaimun menjadi mufrad. Ya. Mufrad. Bagaimana yang jumlah? Yang jumlah nanti akan lahir seperti contoh Zaidun koma abuhu. Maka ini menjadi jumlah. Otomatis yang si B jumlah begitu juga. Yang si B jumlah. Contohnya apa? Zaidun si B jumlah apa? Yang terdiri dari dorob. Indaka abu. Zaidun utawi Pak Zaid iku indaka tetap ing dalam sandinge sira sapa abuhu bapane sira. Ini khobar. Tetapi terbentuk dari si B jumlah. Kenapa? Karena ada jumlah. Ya. Ada jumlah pilihan. Boleh jumlah itu bisa dikatakan jumlah ismiyah, bisa dikatakan jumlah pilihan, tergantung membuat kalimatnya. Ya. Kalau ini berarti khobarnya terbentuk dari jumlah pilihan. Kenapa? Karena terdiri dari fiil dan fa'il. Ya. Maka lahir dari sini sebagai perlawanan mufrad ada jumlah dan sibeh jumlah. Awas, kita sedang membahas tentang masalah mufrad. Jadi mufrad itu kalau dalam kalimat nanti lahirnya ada istilah perlawanan yaitu tasniyah dan jamak. Contoh Zaidun itu mufrad. Tapi kalau Zaidani tasniyah, Zaiduna jamak. Ja'a Zaidun, oh failnya terbuat dari mufrad. Kalau Ja'a Zaidani terbuat dari tasniyah. Ja'a Zaiduna terbuat dari itu mufrad dalam susunan kalimat. Ya. Kemudian kalau istilah mufrad terjadi dalam masalah khobar, hal, na'at, itu nanti akan perlawanannya yaitu jumlah dan sibeh jumlah. Ini contoh yang khobar. Bagaimana contoh yang hal? Contoh yang hal misalkan Ja'a Zaidun apa? Raqiban. Ja'a Zaidun raqiban, bari tunggal. Kedatangan si Zaid bari numpak. Lafaz raqiban ini namanya mufrad. Paham? Mufrad. Perlawanan mufrad nanti ada istilah jumlah. Maka susun buat jumlah. Ja'a Zaidun yad rusu al ilma. Ja'a wis teka sapa Zaidun Pak Zaid ya rusu bari belajar. Ada rojata ing sapeda gitu, atau al ilma ing ilmu. Ini menjadi hal terbuat dari jumlah. Ya, terbuat dari jumlah. Bagaimana yang sibeh jumlah? Sama aja, tinggal dibuatkan aja. Ja'a Zaidun
indaka apa abuhu hal tetap jaa isdatan sapa zaidun pa zaid indaka hal tetap ing dalam sandingan sira sapa abu bapaknya si zaid. Ini terbentuk dari sibah jumlah. Maksudnya istilahnya sedang menjelaskan tentang mufrad. Jadi istilah mufrad itu tergantung pandangannya. Nanti kalau dalam kalimat lahirnya tasniyah dan jamak, kemudian kalau nanti lahirnya pembahasan tentang khobar, hal, naat, nanti akan lahir istilah jumlah dan sibah jumlah. Lanjut. Sekarang pembahasan tentang yang kita bicarakan, yaitu pembahasan tentang isim nyala. Ya, isim nyala. Paham? Halo. Isim nyala mengamalnya seperti hukum inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, nanti ada istilah dalam isim nyala itu, yaitu lahir istilah mufrad. Pembahasannya satu, misalkan nanti kita akan bahas tentang munada.